Silakan Bang Andreas Hugo Pariera. Terima kasih pimpinan, Pak Menteri beserta seluruh jajaran yang saya hormati, teman-teman Komisi 10. Saya karena tadi ketika menjelaskan saya tidak hadir, saya juga tidak adil kalau saya bertanya atau saya memberi komentar tentang apa yang dijelaskan. Tapi saya ingin menyampaikan beberapa hal dari kunjungan kerja di daerah, aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat berkaitan dengan seleksi tenaga honorer. Karena ini Pak Menteri ada di sini, saya kira ini penting untuk disampaikan. Begini Pak Menteri beserta seluruh jajaran. Yang pertama soal jumlah guru honor di daerah dan kuota yang diberikan. Memang ini di luar wilayah, tidak hanya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi saya kira kehadiran bersama ini untuk kita pelajari bersama. Karena yang terjadi, saya minggu yang lalu ada di 3 kabupaten, di ND, kemudian di Sika, kemudian di Flores Timur. Di ND itu kuota yang diberikan itu hanya 49 Pak Menteri. Sementara jumlah guru honor yang ada di kabupaten itu ada lebih dari 2.000. Begitupun di Kabupaten Sika, itu di NTT ini, itu ada kuota yang diberikan itu 150 sekian, 190 sekian, sementara guru honor yang ada di situ itu ada 2.351. Begitupun di Flores Timur. Jadi kuota yang diperoleh itu jauh di bawah jumlah guru honor. Nah, saya bersyukur karena tanggal 31 hari ini itu ada penundaan. Jadi ada untuk revisi dan yang lain-lain yang menyangkut guru honor. Nah, yang kedua, ini menyangkut kebijakan yang selama ini sudah disampaikan berkaitan dengan untuk guru swasta itu seleksi masuk pada tahap kedua dan tahap ketiga. Nah, kalau dengan kuota yang terbatas seperti ini, beberapa pertanyaan yang kemudian saya pikir benar juga gitu. Karena kalau di tahap pertama yang sudah diambil dan lulus itu adalah guru-guru guru honor yang mengajar di sekolah negeri, nah untuk apa guru swasta itu ikut seleksi lagi gitu? Dengan konteks kuota yang begitu sedikit. Nah, sehingga di sini ya kenapa kita tidak berikan kesempatan guru swasta juga ikut start dari kesempatan pertama pada bulan Agustus, atau kuotanya yang dinaikkan. Dengan demikian ini ada kesempatan yang sama, ada porsi yang sama. Karena kenyataannya juga, terutama di beberapa daerah di seluruh Indonesia, termasuk atau di beberapa daerah, jumlah guru honor di sekolah swasta itu jauh lebih banyak daripada guru negeri. Ini yang kemudian menjadi kegelisahan tersendiri di kalangan guru-guru honor yang mengajar di sekolah swasta. Silakan Mas Menteri mau menggunakan waktu untuk memberikan respon dari teman-teman baik pimpinan maupun anggota Komisi 10. Silakan Pak Menteri. Terima kasih Pak Ketua. Pak Ketua, kemarin waktu saya diberikan 3 menit itu saya memberikan diri saya Pak. Saya dengan sukarela memberikan 3 menit. Bukan karena kita yang beri, Prof. Dan setahu saya kemarin banyak yang puas juga Pak 3 menit sebenarnya jawabannya. Tapi ya akan saya usahakan sekomprehensif mungkin ya Pak. Saya mungkin akan meminta beberapa dirijen saya juga eselon 1 saya untuk membantu dalam beberapa pertanyaannya. Mungkin ada beberapa topik ya, saya grouping ini dalam beberapa topik-topik besar. Mungkin satu topik yang tidak ada di topik hari ini tapi dipertanyakan adalah mengenai yang P3K. Tapi saya ingin mengklarifikasi saja gitu bahwa kita sudah mendapatkan formasi 550.000. Ya, 550.000 itu udah sebenarnya besar sekali gitu. Dari semua, kalau misalnya semua guru honorer di Indonesia mengambil tesnya besok, ya itu sebenarnya sangat possible tahun ini dilakukan karena tidak ada kuota lagi jumlahnya ya. Itu pun kemungkinan besar kan nggak terlalu mungkin bahwa mayoritas akan lulus dalam tes pertamanya.
Iya kan? Nah itu makanya, jadi kita mungkin yang sangat mengkhawatirkan adalah daerah-daerah yang sama sekali tidak mengajukan formasi, itu sangat menjadi concern. Jadi itu yang makanya mohon bantuan Komisi 10 untuk terus mendorong Dapil dan menjelaskan bahwa anggarannya sudah keluar. Pak Sekjen, mohon dikonfirmasi Pak Sekjen, tapi kalau nggak salah Kemenq baru mengeluarkan dokumen ya Pak, surat yang baru keluar, nanti akan kami share, ini baru saja keluar kepada seluruh Pemda mengenai penjaminan ya daripada anggaran tersebut, sehingga memberikan kepastian dari Kementerian Keuangan bahwa itu akan ada. Jadi itu mohon mungkin bisa menjadi bagian pegangan dari Bapak Ibu ke daerah untuk menjelaskan. Tidak perlu khawatir, 550.000 sudah masuk. Untuk tahun berikutnya di bulan Agustus, ronde berikutnya. Jadi bisa insya Allah sisanya itu sebanyak mungkin mendekati sampai 1 juta itu bisa kita selesaikan di bulan Agustus September ini untuk tahun depan, ya kan? Tapi sekali lagi mohon diperjelas, semua guru honorer yang terregistrasi di Dapodik itu boleh mengambil tes seleksinya. Jadi itu masalah formasi berapa atau apa tidak masalah. Guru honorer pokoknya ngambil dulu tesnya, gitu. Jadi kalau mereka mengambil tes, misalnya mereka nggak sekalipun tidak mendapatkan formasi di tahun ini, misalnya di daerahnya dia Pemdanya nggak berhasil mengajukan formasi, ya tahun depannya pada saat yang Agustus ini akan segera masuk, gitu, karena tesnya valid untuk tahun-tahun ke depannya. Jadi jangan buang-buang waktu, gitu. Pertama kali guru honorer tidak ada restriksi, tidak ada kuota untuk ngambil tes. Ya udah ambil tes aja secepat mungkin, gitu. Jadi pas ada slot formasi keluar akhirnya bisa masuk. Jadi kami mendesain program ini sebagaimana rupa agar memaksimalkan kesempatan sebenarnya. Jadi walaupun misalnya di daerah yang ada formasi, yang berikut bisa didapatkan. Pimpinan mohon maaf memperjelas saja. Memperjelas statementnya Pak Menteri aja. Jadi Pak, pemahaman saya berarti yang belum terdaftar sekarang itu dibuka lagi pendaftaran untuk 2022, tapi dibuka mulai Agustus besok atau Agustus 2022 Pak? Bukan, Agustus untuk 2022. Oke, ya clear. Itu ya. Bukan, sorry, Agustus untuk Agustus 2021 ini dibuka untuk kemudian eksekusi teknisnya di 2022. Betul. Oke. Bulan Agustus adalah untuk yang tahun berikutnya. Ya, suratnya Bapak, ditunggu tapi, nih Pak Sekjen oleh sebelah saya. Ya. Ketua panjanya soalnya. Baik, terima kasih. Jadi jelas ya Bapak Ibu bahwa yang terpenting itu jangan memikirkan angka formasinya, karena itu adalah antara Pemda dan kita kan. Bagi guru-guru yang terpenting di daerah-daerah segera mengambil tes itu, gitu, meregistrasi untuk tesnya kapan yang diperbolehkan. Jadi itu